Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipat Temawati dari kelas MGT 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Di sini menurut saya urgensi pendidikan kewarganegaraan, di sini kita sebagai masyarakat atau warga negara yang tinggal di Indonesia, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sangatlah penting. Kenapa? Karena masa depan bangsa itu ditentukan oleh para generasi muda, sehingga baik buruknya suatu negara itu dapat dinilai dari kualitas pemudanya. Oleh karena itu, kita perlu generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta sebagai generasi muda yang menumbuhkan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang identitas nasional. Di mana identitas nasional ini pada hakikatnya ada dua jenis. Yang pertama itu primer. Primer itu dinamakan identitas kritis, identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas nasional ini muncul dengan ditandainya adanya kesadaran masyarakat. Di sini Indonesia memiliki dua jenis identitas, tepatnya identitas nasional. Yang pertama dalam arti fisik atau simbol itu merupakan seperti bendera Indonesia itu bendera merah putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara itu ya burung Garuda, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sedangkan yang kedua itu secara non-fisik. Secara non-fisik ini bisa kita sebut sebagai jati diri bangsa, yaitu nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita membahas mengenai dinamika dan integrasi nasional. Kenapa sih kita harus memiliki integrasi nasional? Integrasi nasional itu sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati dirinya. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, seperti suku, agama. Jadi dengan adanya integrasi nasional ini kita dapat menyatukan sehingga kita sebagai warga negara Indonesia itu bersatu dan tidak terpecah belah. Selanjutnya kita membahas mengenai inti kajian negara dan konstitusi. Di sini negara disebut sebagai negara hukum, yang mana di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu syarat yang mutlak bagi warga negara. Itu membentuk negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh bangsa. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengaturnya secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi itu sendiri pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem ini merupakan kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, serta memenuhi negara. Hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang berwujud pasal-pasal yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara 1945. Tanpa konstitusi, negara akan hancur dan tidak akan berkembang dengan baik. Makanya negara sangat perlu konstitusi. Sedangkan konstitusi itu sendiri memegang peran yang sangat penting, dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan. Di sini dia juga dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur dan tidak akan berkembang dengan baik. Makanya negara sangat perlu konstitusi. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara itu biasanya identik dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antar warga negara ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya sendiri, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari sebuah negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai yang dikutip dan pedoman umum Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara Indonesia itu telah diatur dalam Perundang-Undangan Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara Indonesia itu salah satunya adalah hak asasi manusia. Negara Indonesia memberikan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Baik, di sini kita dapat simpulkan pengertian dari demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi itu sendiri dapat memberikan manfaat. Mewujudkan demokrasi, pemerintah perlu bekerja sama dengan rakyat. Jika pemerintah tidak ada kerjasama dengan masyarakat, maka akan sulit untuk dilakukannya demokrasi. Atau paling tidak kita memerlukan wakil rakyat yang mumpuni dan menciptakan demokrasi yang dapat menampung aspirasi dan melindungi rakyat. Jadi kita memilih wakil rakyat yang betul-betul bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, sehingga dengan adanya wakil rakyat, masyarakat itu dapat menyampaikan aspirasinya, baik yang di kota-kota besar maupun yang di desa. Dan pembahasan yang terakhir itu mengenai makna negara hukum dan penegakan HAM. Di sini dapat kita simpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan negaranya. Di sini negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana seluruh warga negara itu harus mendapatkan haknya sendiri. Penerapan negara hukum dan praktiknya selalu berbarengan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di setiap warga negaranya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya.
sini saya masih belajar dan masih memahami untuk materinya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.